Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Alvin. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggotanya saya sendiri Siti Ratu Fania Gobel, kemudian dua teman saya adalah Surya Nur Putra Manalu dan Masa Arkananta Putri. Di sini kami akan membahas mengenai ekskavator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekskavator. Jadi, ekskavator ini adalah salah satu jenis alat berat yang serbaguna. Jadi, tujuan utama dari ekskavator ini adalah untuk menggali material yang ada di bawah permukaan tanah. Jadi, galian di bawah permukaan tanah ini contohnya parit, lubang untuk basement, dan juga lahan untuk pekerjaan jalan dan juga yang lainnya. Ekskavator ini juga sering disebut sebagai Jack of all trades karena memiliki fungsi yang sangat banyak. Nah, apa saja sih fungsi dari ekskavator ini? Jadi, fungsi ekskavator itu antara lain penggalian dan pemuatan atau digging dan loading, di mana ekskavator bisa dilakukan untuk melakukan proses penggalian tanah dan juga loading atau pemuatan dari hasil penggalian tersebut. Kemudian, ekskavator juga bisa digunakan untuk land clearing atau pembersihan lahan, untuk demolition atau penghancuran, dan juga untuk membuat saluran air. Nah, ekskavator ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu hydraulic front shovels, sorry. Jadi jenis ini itu dia digunakan untuk jenis penggalian pada material keras yang berada di atas level roda. Nah, yang kedua yaitu hydraulic hoe type excavators, di mana jenis ini dia digunakan untuk proses penggalian material yang berada di bawah permukaan tanah. Nah, yang ketiga itu ada loaders. Loaders ini sebenarnya sama kayak jenis yang pertama, namun dia bermanuver itu dengan memposisikan baknya saat memuat. Jadi perlu diposisikan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat ada dragline excavators, di mana excavator jenis ini dia memiliki jangkauan penggalian itu sangat jauh sehingga bisa digunakan untuk banyak proses penggalian. Salah satunya itu penggalian bawah air. Kemudian yang terakhir ada clamshell excavators, di mana jenis ini dia itu digunakan untuk proses penggalian pada area vertikal atau secara vertikal. Selanjutnya, jadi ekskavator ini dia dilengkapi dengan sistem hidrolik. Nah, apa sih keunggulan dari ekskavator hidrolik ini atau sistem hidrolik yang terdapat pada ekskavator? Jadi sistem hidrolik ini akan mempercepat cycle time-nya. Jadi pekerjaan atau produktivitas alat akan semakin tinggi dengan waktu kerja yang cukup singkat. Kemudian dia juga dapat mengontrol dengan tambahan alat dan juga lebih presisi dalam pengerjaannya, dan juga efisiensi dari alat tersebut cukup tinggi. Kemudian apa saja komponen penggerak dari ekskavator? Pertama, dari sistem tenaganya, ekskavator ini menggunakan mesin diesel untuk menggerakkan. Jadi dilengkapi juga dengan pompa, motor, dan silinder hidrolik. Kemudian dari segi mobilitas sendiri, ekskavator hidrolik ini dia menggunakan crawler atau roda rantai dan juga pneumatic tire atau roda karet. Kemudian ekskavator ini berdasarkan gerakan menggalinya dia dibagi menjadi dua jenis, yaitu front shovel. Jadi front shovel ini dia menghasilkan gaya gali dengan cara crowd atau mendorong tanah dan juga curl untuk menjauh dari mesin. Dan yang kedua yaitu hoe atau dia menghasilkan gaya gali dengan menarik bucket ke arah mesinnya dan juga menekuk ke arah dalam atau curling inward. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar tersebut, di mana yang sebelah kiri itu untuk yang shovel dan juga yang sebelah kanan itu yang hoe, di mana dengan dari gambar tersebut terlihat juga area atau bentuk dari pengerjaan kedua jenis tipe tersebut. Selanjutnya ini adalah perhitungan untuk produksi dari alat ekskavator ini. Jadi perhitungan produksi alat ini bisa dihitung dengan rumus yang tertera pada gambar, di mana untuk produksinya rumusnya itu adalah 3.600 detik dikali Q dikali F dikali AS banding D per T dikali E per 60 menit atau per jamnya dikali volume correction, di mana Q sendiri itu adalah kapasitas maksimal dari bucket ekskavatornya, kemudian F adalah bucket fill factor, AS banding D ini adalah angle of swing dan depth of cut
dari excavator itu sendiri atau sudut putar dari alat excavator dan kedalamannya. Ini adalah sebuah faktor koreksi. Kemudian T sendiri adalah cycle time, kemudian E adalah efisiensi kerja operator dalam 1 jam. Kemudian ada pula faktor koreksi volume untuk hasil perhitungannya ini atau berdasarkan data yang diketahui, di mana untuk rumus konversi volume material yang pertama untuk volume correction untuk loose volume to bank volume, di mana 1/1 plus% swell, kemudian untuk dari volume ke ton itu bisa loose unit weight-nya dibagi dengan 2000. Selanjutnya, kita akan membahas terkait study case dalam perhitungan estimasi produksi alat berat eskavator. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mahsa Kanta Putri dengan NPM 230620411, di mana pada study case ini kita mengambil salah satu contoh soal dari buku Construction Planning Equipment and Methods oleh Peurifoy. Pada soal ini diketahui bahwa ekskavator dengan tipe crawler hoe dengan kapasitas bucket 3,5 cubic yard dipertimbangkan untuk digunakan dalam proyek yang ditugaskan untuk menggali tanah liat yang sangat keras yaitu very hard clay dari area galian borrow pit. Tanah tersebut akan dimuat ke dalam truk pembuang yang memiliki tinggi muatan 9 kaki dan 9 inci. Nah, berdasarkan data pengoboran tanah, material yang ada di bawah kedalaman 8 kaki berubah menjadi lanau atau silt, sehingga tidak memenuhi standar proyek. Dan diketahui ataupun ditanya berapakah estimasi produksi ekskavator tersebut dalam satuan bank measure, yaitu volume tanah asli dalam sebelum digali dalam satuan bank cubic yard atau BCY, jika faktor efisiensi kerjanya adalah 50 menit per jam kerja. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa alat berat yang digunakan adalah ekskavator crawler hoe, kapasitas bucketnya 3,5 cubic yard, materialnya adalah tanah liat yang sangat keras atau very hard clay, dengan tinggi truk 9 kaki dan 9 inci, kedalaman galian aktualnya 8 kaki, dan efisiensi waktunya 50 menit per jam. Dan ditanya estimasi produksi ekskavator tersebut dalam BCY per jam. Sebelum dapat menghitung lebih detail terkait produksi dari ekskavator tersebut, maka ada beberapa parameter yang harus kita cari terlebih dahulu untuk dapat menghitungnya. Untuk parameter yang pertama adalah bucket fill factor. Bucket fill factor di sini kita dapatkan berdasarkan tabel 9.4 yang kita dapatkan juga dari buku yang sama, yaitu Construction Planning Equipment and Methods oleh Peurifoy, di mana untuk material tanah liat keras ataupun hard clay itu berada pada 80% sampai 90% bucket tersebut dapat terisi. Seperti yang terlihat pada tabel pada bagian kiri, yaitu hard and tough clay, fill factor-nya 80 sampai 90%. Sehingga pada kasus ini kita mengambil 85% ataupun rata-rata karena tidak diketahui secara detail mengenai fill factor yang pastinya pada soal tersebut. Selanjutnya adalah swell factor. Swell factor untuk tanah keras itu diketahui 35% ataupun 0,35, di mana nilai ini didapatkan juga dari tabel pada buku ini. Lalu yang ketiga adalah efisiensi. Diketahui faktor efisiensi dari soal adalah 50 menit per 60 menit ataupun 50 menit per jam. Parameter selanjutnya adalah cycle time. Sebelum dapat mengukur cycle time, maka kita harus menghitung terlebih dahulu kedalaman galian optimal dari alat berat tersebut, di mana kedalaman galian optimal itu harusnya berada pada 30-60% dari batas kedalaman maksimal ekskavatornya. Sehingga berdasarkan tabel 9.3 dari buku yang sama, diketahui untuk ekskavator dengan size bucket 3,5 cubic yard, maksimum digging depth-nya atau kedalaman maksimumnya adalah 23-27 kaki. Sehingga kita harus mengukur apakah maksimum digging depth ini dengan kedalaman yang kita lakukan pada tanah itu berada pada rentang optimum, yaitu 8 kaki. Dimana diketahui berdasarkan batas-batas tersebut berada pada rentang 30% sampai 34%, sehingga masih termasuk dalam kedalaman galian optimal. Karena masuk dalam kedalaman galian optimal, maka kita dapat menghitung waktu siklusnya menggunakan tabel 9.5 yang ada pada bagian kanan. Ini juga bersumber dari buku yang sama, di mana diketahui dengan bucket size 3,5
cubic yard, diketahui load bucketnya selama 7 detik, swing loadednya 6 detik, dan bucketnya 4 detik, swing empty-nya 5 detik, sehingga diketahui total cycle-nya sebesar 22 detik. Setelah mengetahui berbagai parameter, maka kita dapat menghitung estimasi produksi alat berat ekskavator crawler hoe dalam study case tersebut, di mana kita ketahui production sama dengan 3.600 second dikali Q kali F dikali AS per D per T dikali efisiensi per 60 menit hour dikali volume correction-nya. Di mana volume correction-nya itu untuk loose volume to bank volume itu 1/1% swell. Sehingga diketahui produksinya dihitung 3.600 detik per jam dikali kapasitasnya 3,5 cubic yard dikali 0,85 yaitu bank fill factornya dibagi 20 detik yaitu waktu siklusnya dikali 50/60 menit dikali 1/1 tambah 0,35 sehingga diketahui estimasi produksi dari alat berat ekskavator ini sebesar 300 bank cubic yard per jam. Perkenalkan, nama saya Suryan Putra Manalu. Di sini saya akan membahas mengenai study case kedua, di mana saya mengambil study case pada sebuah jurnal mengenai pekerjaan galian jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan Paket 3, di mana proyek ini melibatkan pekerjaan tanah yang sangat besar dengan target galian mencapai 71.822,5 meter kubik, di mana terdapat masalah terkait keterlambatan jadwal rencana karena ekskavator berhadapan dengan curah hujan yang tinggi dan kendala pembebasan lahan dan pandemi saat itu. Akibatnya waktu pengerjaan meningkat yang menyebabkan sewa ekskavator dan dump truck meningkat juga yang menyebabkan kerugian finansial. Untuk mengevaluasi hal tersebut, saya mengambil teori dari buku Purifoy, di mana buku ini mengklasifikasikan berbagai jenis alat gali untuk proyek dengan medan seperti trase jalan tol, di mana galian seringkali berada di bawah level roda mesin. Alat yang paling tepat adalah hydraulic hoe atau backhoe. Dan proyek ini menggunakan ekskavator Caterpillar 320 yang merupakan tipe backhoe, sehingga secara pemilihan alat sudah sesuai dengan teori. Berikutnya mengenai rumus produktivitas, di sini kita bisa melihat bahwa rumus teoritis dari buku Purifoy dan rumus dari jurnal sebenarnya sangat identik, di mana kapasitas adalah kapasitas bucket, waktu adalah cycle time, dan efisiensi adalah faktor koreksi, di mana parameter yang menentukan suksesnya pemindahan tanah di lapangan sama dengan apa yang ada di buku. Kemudian kita membahas mengenai fenomena swell dan koreksi volume, di mana salah satu faktor krusial adalah swell factor atau pengembangan tanah, di mana tanah yang masih utuh di alam atau bank volume akan mengembang volumenya saat digali oleh bucket ekskavator karena kemasukan rongga udara atau loose volume. Sehingga target 71.800-an kubik tadi adalah volume tanah asli. Jika kita menghitung kemampuan alat berat murni dari spesifikasi bucketnya tanpa mengalihkan dengan volume correction, maka akan terjadi seolah-olah ekskavator bekerja sangat cepat, padahal volumenya itu tidak akurat, sehingga tanpa koreksi maka penjadwalan proyek akan meleset dan underestimated. Berikutnya mengenai data parameter proyek yang sudah diketahui pada jurnal, di mana terdapat target volume proyek, kapasitas bucket mencapai 1,19, bucket fill factor mencapai 1, cycle time-nya 15 detik, jam kerjanya 7 jam per hari, faktor swell-nya 20%, sehingga volume correction yang didapatkan adalah 1/1,2 yaitu 0,83, dan faktor efisiensi di mana untuk rencananya itu 0,7 dan pada kenyataannya adalah 0,66. Berikutnya kita masuk ke pengerjaan perhitungan. Di sini sudah tersaji hasil perhitungan di mana berdasarkan hitungan yang sudah dikonversi ke tanah asli, seharusnya ekskavator mampu menggali sekitar 1.161,51 meter kubik per hari. Namun karena efisiensinya tadi menurun menjadi 0,66, maka produksi aktual di lapangan hanya mencapai 1.095,08 meter kubik per hari.
Artinya setiap harinya kontraktor akan kehilangan target produksi sebanyak 66 meter kubik dari yang direncanakan. Berikutnya kita membahas mengenai analisis kerasian alat atau match factor, di mana saat ini kita menghitung match factor antara ekskavator dan 2 unit dump truck yang digunakan didapatkan angka 1,22. Nilai ini lebih dari 1 yang berarti truknya terlalu banyak. Ini mengakibatkan truk yang harus menunggu antrian muat yang menyebabkan adanya pemborosan bahan bakar dan waktu kerja. Berikutnya kita membahas mengenai hasil temuan dan dampaknya terhadap finansial dan waktu, di mana defisit produksi akibat turunnya efisiensi dan ketidaksesuaian antara alat berat berdampak pada target proyek yang awalnya hanya berdurasi 62 hari secara teoritis mundur menjadi 66 hari di lapangan. Proyek mengalami keterlambatan kurang lebih 4 hari kerja, di mana ekstra waktu ini menyebabkan biaya sewa alat dan operasional meningkat. Berdasarkan jurnal, kerugian dicatat mencapai 55,1 juta atau sekitar 6% dari RAB alat beratnya. Terakhir, untuk kesimpulan dan rekomendasi solusi, di mana kesimpulannya, penurunan efisiensi kerja sekecil apapun di lapangan jika dikalikan dengan volume pekerjaan yang masif dan faktor pengembangan tanah akan menyebabkan pembengkakan waktu dan biaya yang terakumulasi. Dan alternatif optimasi yang disarankan adalah dengan mengganti tipe alat gali dengan kapasitas yang lebih besar yang akan dipasangkan dengan 2 dump truck. Berikut referensi yang digunakan pada presentasi kali ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan.